Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan, tentang pengaruh jarak tanam dan dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Di sini ada 3 anggota, saya Naufal Fadlur Rahman, keduanya Gina Salma, dan Siska Setiawati. Kenapa kita memilih, ini? Karena yang pertama, latar belakangnya yaitu kacang hijau adalah sejenis palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Kacang hijau di Indonesia menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum setelah kedelai kacang tanah. Akan tetapi, produksi kacang hijau nasional ini masih tergolong rendah, yaitu 0,7 ton per hektar. Rendahnya hasil kacang hijau di tingkat petani antara lain disebabkan oleh teknik budaya yang kurang optimal. Salah satu alternatif yang untuk meningkatkan hasil tanaman persatuan luas dan meningkatkan populasi tanaman hingga batas optimum yang optimal, yaitu dengan cara pengaturan jarak tanam. Selain pengaturan jarak tanam, penggunaan pupuk yang untuk menambah unsur hara bagi tanaman juga sangat penting. Salah satu pupuk anorganik yang diberikan adalah pupuk NPK. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh jarak tanam dan dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan kacang hijau. Next balik itu rumusan masalahnya yaitu apakah ada pengaruh variabel pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau antara jarak tanam dan dosis pupuk NPK. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh peningkatan kualitas pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau antara jarak tanam dan dosis pupuk NPK. Di sini juga ada tujuan penelitiannya juga untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel pertumbuhan dan dosis hasil tanaman hijau antara jarak tanam dan dosis pupuk NPK. Yang keduanya itu untuk mengetahui apakah ada interaksi antara pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau antara jarak tanam dan dosis pupuk NPK. Dengan ini ada manfaat penelitiannya juga, yaitu yang pertama kontribusi praktisnya itu yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan antara jarak tanam dan dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau. Yang keduanya untuk kontribusi untuk pihak lain yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan untuk penelitian untuk yang selanjutnya. Selanjutnya ada perumusan hipotesa. Perumusan hipotesa dalam penelitian ini yang pertama adalah jarak tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau. Yang kedua, dosis pupuk NPK berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau. Dan yang terakhir, terdapat interaksi antara jarak tanam dan dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau. Selanjutnya, ada landasan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu tentang perkecambahan kacang hijau sudah banyak dilakukan sebelumnya. Di sini, peneliti hanya akan mengambil salah satunya saja, yaitu penelitian oleh Cut Salmiah pada tahun 2013 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Jarak Tanam dan Dosis Pupuk NPK Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Hijau. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkarya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian terdahulu ini, untuk menganalisis data tersebut, penulis menggunakan rancangan acak kelompok faktorial. Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat interaksi yang tidak nyata antara jarak tanam dan dosis pupuk NPK terhadap semua peubah pertumbuhan dan produksi tanaman kacang hijau. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori jarak tanam. Pengaturan jarak tanam dengan kepadatan tertentu bertujuan memberi ruang tumbuh pada tiap-tiap tanaman agar tumbuh dengan baik. Fungsi jarak tanam bagi tanaman adalah untuk menurunkan tingkat kompetisi suatu tanaman dengan tanaman yang lain untuk mendapatkan fotosintesis suatu tanaman tersebut tidak terhambat oleh tanaman yang lainnya. Untuk meningkatkan zona perakaran dan pertumbuhan suatu tanaman supaya dapat menghasilkan produksi yang maksimal. Yang kedua ada pupuk NPK. Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Pupuk NPK adalah pupuk yang memiliki kandungan 3 unsur hara makro, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Manfaat pupuk NPK adalah membantu pertumbuhan tanaman agar berkembang secara maksimal.
Dan yang terakhir ada kacang hijau. Kacang hijau adalah sejenis palawija yang dikenal tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, dengan berprotein nabati tinggi. Dan selanjutnya ada metode penelitian, yaitu waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada tanggal 23 April sampai 1 Mei 2021 di pekarangan rumah di Bandung, Jawa Barat. Bahan yang dibutuhkan yang pertama ada benih, pupuk, dan pestisida, sedangkan alatnya cangkul, jangka sorong, handspray, meteran, dan alat tulis. Selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen, yaitu metode yang bertitik tolak dari suatu masalah yang hendak dipecahkan dan dalam prosedur kerjanya berpegang pada prinsip metode ilmiah. Langkah-langkahnya, pengolahan lahan, pengapuran, pemupukan, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Kemudian ada parameter pengamatan. Parameter pengamatan yang pertama ada tinggi tanaman. Pengukuran tinggi tanaman dilakukan dengan mengukur tinggi tanaman dari pangkal batang sampai titik tumbuh tertinggi. Yang kedua, diameter pangkal batang. Diameter pangkal batang diukur dengan menggunakan jangka sorong. Yang ketiga, indeks luas daun. Indeks luas daun diukur dengan menggunakan penggaris. Kemudian selanjutnya, ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat, sedangkan data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam angka-angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, artikel, skripsi, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan metode penelitian. Kemudian, metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Metode observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Kemudian, ada metode analisis data dan rancangan percobaan. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak kelompok dengan faktorial 3 kali 3 dengan 3 ulangan. Faktor yang diteliti meliputi jarak tanam dan dosis pupuk NPK. Jarak tanam yang terdiri atas 3 faktor, yaitu yang pertama J1 25 cm dikali 10 cm, J2 25 cm dikali 15 cm, dan J3 25 cm dikali 20 cm. Untuk faktor dosis pupuk NPK yang terdiri atas 3 faktor, yaitu N1 25 gram per plot, N2 sebesar 30 gram per plot, N3 sebesar 35 gram per plot. Dengan demikian, terdapat 9 kombinasi perlakuan dengan 3 ulangan, maka didapat 27 unit perlakuan. Ya, sekian dari kelompok 3. Apabila ada salah kata dan ucapan yang kurang berkenan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.